Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Sallama tasliman katsiran wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Ya, kaifa halukum anak-anak ustaz semua? Semoga anak-anak Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, pada pertemuan perdana kali ini Ustaz akan menyampaikan bagaimana metode ataupun cara-cara menghafal Al-Qur'an untuk pemula. Di sini Ustaz akan menyampaikan tentang bagaimana cara langkah-langkah menghafalkan Al-Quran sesuai dengan metode yang telah diajarkan oleh Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghazani, seorang ulama Timur Tengah yang pakar di bidang tentang cara-cara menghafal Al-Quran. Pertama, di dalam menghafal Al-Quran yaitu perlu anak Ustaz tanamkan yang pertama niat yang kuat dan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tips yang disampaikan oleh Dr. Yahya Al-Ghazani yaitu gunakanlah satu mushaf atau satu Al-Quran. Jangan pernah mengganti Al-Quran dalam menghafal Al-Quran. Jadi gunakan satu Quran tetap, tidak boleh mengganti-gantinya. Kemudian yang kedua, dalam menghafal ayat Al-Quran lakukan metode pengulangan 20 atau 30 banding 1, yaitu anak-anak Ustaz dalam satu ayat ulangi sampai 20 ataupun 30 kali, diulangi 20 hingga 30 kali. Kemudian langkah yang ketiga dalam menghafal Al-Quran ialah gunakan maqam. Apa itu maqam? Yaitu nada ataupun irama yang digunakan dalam membaca Al-Quran. Jadi sama seperti menghafal sebuah lagu, anak-anak Ustaz menghafal sebuah lagu tentu ada nadanya, ya, ada iramanya yang harus diingat supaya ingat dengan lagu tersebut. Jadi Dr. Abu Yahya Al-Ghazani telah mencontohkan kepada kita bahwasanya tata cara menghafal Al-Quran juga menggunakan irama sebagai memperindah bacaan kita. Ya, contoh iramanya maqam nahwan, maqam kurdi, kemudian ada lagi maqam sika. Ya, ada banyak maqam, contoh macam irama itu banyak. Ya, jadi yang pada umum digunakan di Indonesia ini maqam nahwan dan maqam kurdi. Ustaz contohkan maqam nahwan misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Nah, itu contoh maqam nahwan. Kemudian ada juga maqam kurdi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Nah, itu maqam kurdi dan banyak maqam-maqam lainnya yang bisa anak-anak Ustaz contoh, bisa dilihat dari YouTube, bisa banyak syekh-syekh yang melantunkan Al-Quran dengan makamnya sendiri. Metode selanjutnya ialah jangan menambah hafalan sampai hafalan itu kokoh dulu. Ya, maksudnya gimana? Misalnya anak Ustaz baru menghafal 1 sampai 5 ayat surah An-Naba, ya, jangan pernah nambah ayat berikutnya, jangan pernah menambah ayat 6, ayat 7, ayat 8 sebelum 1 sampai 5 tadi sudah betul-betul hafal, sudah betul-betul di luar kepala, tidak perlu menengok-nengok Al-Quran lagi. Itu baru dinamakan mutqin.
Untuk kelas 4 itu menghafalkan surah Al-Alaq ya sampai surah Asy-Syams ya. Bagi yang sudah hafal jangan ditambah dulu hafalannya, silahkan diulangi dulu sampai betul-betul kokoh. Oke. Kemudian untuk kelas 5 silahkan dihafalkan surah Al-Balad hingga surah Al-Buruj ya. Surah Al-Balad hingga surah Al-Buruj. Kemudian untuk kelas 6 silahkan dihafalkan surah Al-Insyiqaq hingga batas akhirnya surah An-Naba. Untuk setoran hafalan silahkan boleh anak-anak Ustadz kirimkan videonya ataupun rekaman audionya berupa MP3, lalu silahkan kirimkan via nomor WA Ustadz di bawah ini. Jadi anak-anak Ustadz ucapkan selamat menghafal. Silakan diterapkan tips-tips yang udah Ustadz sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.